Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Sekarsari dengan nomor stambuk A1N1200042 jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif yang mencakup materi yaitu definisi program pendidikan individual atau disingkat dengan PPI, dan tim yang terlibat dalam pembuatan PPI tersebut. Langsung saja, program pendidikan individual. Program pembelajaran individual atau disingkat dengan PPI atau Individualist Education Program atau disingkat dengan IEP, merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi pendidikan sesuai dengan individu yang bersangkutan, sehingga penyusunan program bersifat personal. Rencana atau program pendidikan individual adalah rencana atau program yang disusun bagi setiap anak berkelainan berdasarkan hasil asesmen dan disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan anak bersangkutan. Program pembelajaran individual ini di Indonesia mulai dikenal pada tanggal 21 sampai 30 Oktober tahun 1992 dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan UNESCO di Jakarta dan dihadiri oleh seluruh kepala bidang sekolah dasar dari semua kantor wilayah Departemen Pendidikan dari 27 provinsi di Indonesia. IEP dirancang dan disusun oleh tim yang terkait dalam memenuhi kebutuhan khusus anak. Olehnya itu harus dipahami dan dikembangkan oleh guru-guru, baik guru pendamping khusus atau GPK maupun guru umum yang bertugas di sekolah reguler dalam pendidikan inklusif dan tenaga profesional lainnya. Dalam buku Muhammad Abdurrahman tahun 2009 halaman 56 menjelaskan, sebelum digunakan program pembelajaran individual telah terlebih dahulu harus dievaluasi kelayakannya oleh tim khusus yang disebut tim penilai program pendidikan inklusif khusus atau TP31 yang terdiri dari guru khusus, guru reguler, guru kepala sekolah, orang tua, ahli yang berkaitan dan anak itu sendiri jika memungkinkan. Lanjut. Prinsip dasar pendidikan individual. Secara ringkas berikut beberapa prinsip-prinsip dasar tentang PPI, yaitu PPI bertujuan menselaraskan antara kebutuhan siswa, yaitu tugas dan pengembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. 2. PPI berpusat pada siswa, yaitu setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa atau kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu. 3. PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran, tetapi berdasarkan hasil asesmen. 4. PPI tidak mengendalikan siswa, melainkan siswa yang mengendalikan PPI. Karena siswa yang akan belajar, maka kebutuhan pengembangan
Karena siswa yang akan belajar, maka kebutuhan, pengembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Next, rumusan program pendidikan individual. Proses pelaksanaan program pendidikan individualisasi meliputi 7 langkah, yaitu referral. Referral merupakan referral atau pengalih tanganan data IEP merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik dalam layanan khusus. Proses pengarahan dimulai dengan meminta informasi atau data berkaitan dengan kondisi anak, kemampuan, dan keterbatasannya di sekolah. Pengalih tanganan atau rujukan yang diperoleh guru adalah hasil pengamatan terhadap perilaku dan hasil belajar peserta didik, sehingga guru dapat mengambil keputusan apakah anak tersebut memerlukan layanan khusus atau tidak. Referral 2. Assessment. Assessment adalah penilaian atau diagnosis diajukan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami hambatan atau kecacatan, apakah pendidikan khusus diperlukan, dan jenis layanan seperti apa yang dibutuhkan. Informasi yang dikumpulkan merupakan input peserta didik, yaitu berupa kemampuan awal dan karakteristik peserta didik yang menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar peserta penyelenggaraan proses pembelajaran. 3. Identifikasi merupakan proses yang terjadi dalam tahap penilaian. Pertama, seperti tes penilaian identifikasi apakah seseorang peserta didik mengalami kecacatan atau tidak. Kedua, mengelompokkan tindakan kecacatan, misalnya mental retardasi, ketidakmampuan belajar, perilaku menyimpang, cacat penglihatan, cacat pendengaran, kelemahan berbicara atau berbahasa. Lanjut, analisis of service adalah dasar bagi peserta didik yang menerima IEP, yang menunjukkan kebutuhan peserta didik dalam menerima layanan pendidikan dan layanan yang terkait dalam pendidikan tersebut. 5. Placement. Placement adalah penetapan berupa perencanaan program individual meliputi penempatan yang sesuai dengan hasil analisis terhadap kondisi peserta didik. 6. Instructional decision making, artinya pada tahap instruksi pengambilan keputusan dibuat program pembelajaran yang akan diterima anak. Sasaran dan tujuan dinyatakan dalam hal yang lebih spesifik. Evaluasi program, yakni program pembelajaran individual dievaluasi dengan cara peserta didik yang menerima IEP dievaluasi ketika peserta didik berperan aktif dalam perencanaan selama masa sekolah
dengan menggunakan metode pengumpulan data. Lanjut, tim pembuatan program pendidikan individual. Pembentukan komite atau tim yang bertugas untuk menyusun dan memonitor pelaksanaan program pendidikan individual terdiri antara lain guru atau guru termasuk guru khusus dan kepala sekolah, 2 orang tua atau wali siswa, 3 anak jika memungkinkan, dan pihak-pihak lain atas permintaan kepala sekolah, guru atau orang tua wali siswa. Lanjut, tahap pembuatan atau penyusunan program pendidikan individual. Dalam pembuatan program individual ada 3 tahap penting yang harus dilalui, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Sementara ada pula tahapan lain yang terdapat 5 langkah utama dalam penyusunan PPI, yaitu pembentukan tim PPI, menilai kebutuhan, mengembangkan tujuan pembelajaran, merencanakan metode dan prosedur pembelajaran, dan menerima alat evaluasi kemajuan. Lanjut, kendala-kendala dalam menyusun program pendidikan individual. Nah, di sini ada dua kendala, yaitu kebudayaan sekolah. Kebudayaan sekolah yaitu cara kerja yang berorientasi kepada kurikulum yang ditetapkan telah berjalan lama dan mengkristal pada diri guru, sehingga telah membentuk kebiasaan atau budaya. Oleh karenanya menjadi sulit untuk menerima inovasi baru dalam pendidikan. Akibat guru yang memiliki keberanian takut salah dan akibat guru kurang memiliki keberanian takut salah dan akan berakibat terhadap penilaian kinerja atasannya yang pada akhirnya guru tidak dapat lagi melihat masalah dan kebutuhan yang dihadapi setiap peserta didik. Dua, kendala teknis atau hambatan lain yang dihadapi guru berkenaan dengan penyusunan program pembelajaran individual di lapangan, menyangkut masalah-masalah yang bersifat teknis. Lanjut, program pendidikan individual dalam pendidikan inklusif. Individualist Education Program sebagai alat pembelajaran dalam pendidikan inklusif tentunya sejalan dengan Permendikmes nomor 70 tahun 2009 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu 1. Prinsip pendidik peserta, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, lalu prinsip kebutuhan individual, prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan. Komponen dalam inklusif antara lain kurikulum, tenaga
tenaga ke tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen lingkungan, dan proses pembelajaran. Lanjut, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jika lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada baiknya mohon diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.